Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta para hadirin beserta geber seni dakwah Al-Quran virtual tingkat nasional yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Tahir Ibnu Ashur, seorang reformis Islam asal Tunisia, di dalam kitabnya Maqasidu Syariah Al-Islamiyah mengungkapkan Islam bersifat moderat, adil dan jalan tengah. Hal serupa juga diungkapkan oleh Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam karyanya Membumikan Al-Quran Jilid 2. Beliau mengatakan umat Islam adalah umat pertengahan, moderat dan teladan, sebagaimana posisi Ka'bah yang berada di tengah-tengah. Kira ungkapan tersebut hadirin mengisyaratkan kepada kita bahwasanya sebagai umat Islam yang menjalankan moderasi beragama dan bersosialisasi adalah dengan jalan bertoleransi di tengah negeri yang penuh dengan perbedaan ini. Jadi sudah jelas hadirin bahwa Indonesia terdiri atas suku, bahasa, bangsa dan bahkan agama. Maka alangkah bahagianya apabila seluruh masyarakatnya berlaku adil dan saling menghormati. Sepakat? Namun sayangnya hadirin, pada kenyataannya masih banyak oknum yang ingin memecah belah bangsa kita. Dengan apa? Dengan menyebarkan isu-isu radikalisme, terorisme, fanatisme, pertikaian dan bahkan persaingan yang tidak sehat. Betul hadirin? Maka dalam hal ini pentingnya moderasi beragama dalam menciptakan toleransi dan kerukunan antar agama merupakan tema ceramah saya pada kesempatan kali ini. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran di surah Al-Ma'idah di ayat ke-8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu i'dilu wa aqrabu lit-taqwa wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Jangan karena kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berperilaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jika kita perhatikan pada ayat tadi, pada kalimat wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu, maka secara semantik terdapat sikap nahi yang dalam kaidah usul fiqih yang dikatakan al-aslu fi nahi li tahrim. Makna asal sebuah larangan yang menunjukkan keharamannya. Oleh karena itu, haram bagi saya, haram bagi anda, haram bagi kita semua untuk berperilaku tidak adil karena adanya ketidaksukaan kepada seseorang maupun golongan. Syekh Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsir Al-Maraghi jilid 6 halaman 69 menjelaskan bahwa ayat ini menekankan perihal tata cara bergaul dengan bijak, baik itu kepada kawan maupun lawan sejalan dengan hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan qala 'udula," yang artinya dan demikianlah kami jadikan kamu sebagai umat yang mau, umat yang wasatan. Di tengah-tengah beliau mengatakan yang artinya adalah adil. Hadirin rahimakumullah. Jadi sebagai kesimpulan, marilah kita bersama-sama membangun Indonesia. Agama-agama lain kita rangkul. Untuk apa? Untuk memajukan Indonesia dari keterbelakangan. Jangan karena berbeda agama, berbeda ras, berbeda suku sehingga kita terpecah belah. Mari kita jadikan satu. Karena kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab memberikan 3 solusi.
Yang pertama, kita harus mempunyai ilmu pengetahuan sehingga kita mampu menentukan posisi tengah-tengah dengan bijak. Yang kedua, kita harus mampu mengendalikan emosi dan jangan melewati batas. Dan yang ketiga, terus-menerus berhati-hati. Hidup di negeri yang penuh dengan keragaman ini pasti akan bersinggungan dengan pola pikir, ragam budaya maupun berbeda keyakinan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menanamkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.